Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Mandiri Jaya Teknik ya. Oke, di video saat ini sekarang eh, ini mau berbagi pengalaman ya. Ini khususnya untuk kulkas Polytron. Ini ada pasien 2, ini merek Polytron. Permasalahannya sama, yaitu freonnya habis. Itu tidak dikecongkel ataupun apa ya. Untuk freezer bagus, nggak ada yang bocor. Nah, ini untuk kawan-kawan semua perlu diketahui, untuk kulkas Polytron seri yang pintunya bergambar ini khususnya satu pintu itu, ini maaf ya, kalau kawan-kawan punya di rumah sudah sampai di 3 tahun sampai 4 tahun dan nggak ada masalah, itu alhamdulillah. Kebanyakan kulkas Polytron model ini dalam jangka waktu 3 tahun itu udah pasti banyak permasalahan, dan permasalahan yang sering yaitu adalah freon habis. Nah, dari mana bocornya freon ini? Ini bocornya, ini udah kita benerin ya. Tuh, udah bagus. Jadi kulkas ini, semua kulkas itu di setiap bodinya sini kan ini ada pipa kondensor di kanan dan kiri. Makanya kalau posisi kompresor hidup beroperasi, dia dipegang itu hangat. Nah, itu gunanya buat apa? Itu buat ngedinginin freon. Seperti itu. Nah, 90% saat kulkas model seperti ini bocor, itu kecuali selain kecongkel ya pada bagian freezer ya, itu 90% bocornya di pipa yang tertanam di bodi kanan kirinya ini. Nah, bodi kanan kirinya ini ya. Nah, terus untuk perbaikannya gimana? Perbaikannya yaitu dengan cara ini dia, kita ini ya, kita kasih ram besi, kondensor tempel ya. Ini dia. Untuk kulkas satu pintu seperti ini kita menggunakan, kalau ini kan hitungannya U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 udah cukup kalau untuk satu pintu yang seperti ini ya, kulkas Polytron. Sebenarnya lebih banyak lebih bagus sih, tergantung konsumennya, dia mau biayanya lebih nambah lagi atau enggak. Biasanya kalau konsumennya setuju, itu tak tambahin lagi yang 6, jadi 9 tambah 6, jadi dia kerja kompresor lebih ringan, buang panasnya lebih bagus, pendinginnya juga cepat. Ini dia. Ini sama dua-duanya, cuman bedanya yang satu ya ganti ininya evap, karena udah parah, udah bocor berulang kali ditambal. Nah, itu dia. Dan kalau kita perbaikan kulkas, meskipun kita cuman benerin bocor pada evap atau yang lainnya, kita usahakan kita ganti filternya juga. Ini dia, ini filter kita ganti. Karena apa? Kalau filter sudah kepakai masih kita pakai lagi mungkin bisa, tapi nanti jangka waktu nggak lama positif dia problem lagi.
karena buntu di filter. Nah, terus jangan lupa setiap kita bongkar kulkas seperti ini, diusahakan evapnya kita blushing ya, kita lepas, kita blushing, karena pasti ada oli dari kompresor itu naik ke instalasi pipa dan terjebak di kondensor, ke evap, dan itu bisa buat pendinginannya lambat. Ada juga malah dia dinginnya cuma separuh. Nah, penyebab dari kulkas dinginnya separuh pada evapnya itu biasanya dari dalam evap itu banyak oli yang terjebak. Nah, ini dia. Nah, ini sudah mulai rata bekunya. Ini pun dia. Nah, kalau di dalam evap ini banyak oli, bisa didengerin dari luar pun, bisa dengerin ada suara kucuk 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 gitu dari kulkas ya. Tapi selagi masih bagus dinginnya nggak apa-apa, tapi ketika nanti sudah bermasalah, entah itu buntu atau yang lainnya, itu kita harus blushing ya, di blushing. Blushing kalau saran saya menggunakan freon sih, kita gunakan freon, jangan kita menggunakan angin, karena angin itu kan, apalagi angin kompresor itu kan di dalamnya pasti ada endapan air yang bisa ketinggal di dalamnya. Oke, sekian untuk video kali ini, berbagi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kawan-kawan semua. Perihal kulkas Polytron yang ada mau nanya-nanya, bisa di kolom komentar, bisa tanya-tanya, kita sharing bareng-bareng ya. Ini dia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.